Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Marwah Siti Mardiah dengan NIM 12120100242 dengan prodi Tarbiyah dan Keguruan kelas PAID. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam. Pertama, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kedua, masuknya Islam ke Andalusia. Ketiga, peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Kemudian keempat, peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Yang kelima, sejarah peradaban Islam pada masa abad ke-19, 20, 21. Kemudian yang terakhir yaitu sejarah Islam di Indonesia. Dinasti Abbasiyah adalah terusan dari dinasti Umayyah. Nah, ketika dahulu dinasti Umayyah itu mengalami kehancuran, kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, kenapa dinamakan dinasti Abbasiyah? Karena para pemimpin dinasti Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas dan juga termasuk paman Nabi. Nah, di antara pemimpinnya itu ialah Abdullah bin Al-Asafah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Al-Abbas. Faktor keberhasilan pendiri dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama, solidaritas kekeluargaan, kemudian yang kedua, kelemahan Bani Umayyah karena pemberontakan kaum Khawarij dan Syiah, kemudian yang ketiga yaitu Bani Umayyah bercorak Arab sintetis sentris, kemudian yang keempat yaitu kekuatan militer. Kemudian khalifah-khalifah yang berhasil membawa kejayaan Khalifah Abbasiyah yaitu yang pertama Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, kemudian yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian yang ketiga Harun Ar-Rasyid, kemudian yang keempat Al-Ma'mun Ar-Rasyid, yang kelima adalah Al-Mu'tasim. Kemudian masa kemajuan dinasti Abbasiyah ya. Yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang sosial budaya, yang kedua kemajuan dalam bidang sastra bahasa dan seni musik, kemudian yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang politik, kemudian yang keempat yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan, kemudian yang kelima yaitu kemajuan dalam bidang agama Islam. Kemudian faktor-faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Kemudian yang ketiga, pemerosotan keekonomian. Yang keempat, yaitu konflik keagamaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah Islam masuk ke Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia ya. Andalusia merupakan nama yang dikenal di dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Iberia dan Asbania yang terdiri atas Spanyol dan Portugal. Nah, mengapa dinamakan Andalusia? Karena pada abad kelima Masehi, tahun 406 Masehi, wilayah ini dikuasai oleh Vandals. Nah, ada tiga pahlawan Islam dalam proses penelitian dalam penaklukan Spanyol, yaitu yang pertama Tariq bin Ziyad, perintis dan juga penyelidik. Kemudian yang kedua yaitu ada Musa bin Nushar, yaitu penakluk. Kemudian yang ketiga yaitu ada Thorib bin Malik. Nah, kemudian dalam masuknya Islam ke Andalusia terdapat nama sebuah gunung Gibraltar, Jabal Torik, yang di atas namakan Jabal Torik. Nah, kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Torik dan juga pasukannya yaitu yang pertama kota Cordoba, kemudian yang kedua yaitu kota Granada, kemudian yang ketiga yaitu Altar Jabal Torik yang di atas namakan Jabal Torik. Nah, kota-kota penting yang ditaklukkan oleh Torik dan juga pasukannya yaitu yang pertama kota Cordoba,
kemudian yang kedua yaitu kota Granada, kemudian yang ketiga yaitu kota Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Nah, kemudian filsuf besar pada masa Abdurrahman An-Nasir yaitu yang pertama Ibnu Tufail, kemudian yang kedua yaitu Ibnu Bajjah, kemudian yang ketiga yaitu Ibnu Rashid ya. Nah, kemudian prestasi-prestasi apa yang diperoleh oleh umat Islam pada masa kekuasaan Islam di Spanyol ya. Nah, yang pertama yaitu dalam segi pengetahuan. Dalam segi pengetahuan apa saja? Nah, yaitu diantaranya filsafat, sains, fikih, kemudian musik dan kesenian, kemudian dan bahasa dan juga sastra. Di pembangunan ya yang kedua. Nah, antara bangunan-bangunan yang paling megah ya diantaranya yang pertama yaitu bangunan Cordova. Nah, bangunan Cordova ini merupakan ibu kota Spanyol ya sebelum Islam. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan Granada. Nah, pembangunan Granada ini yaitu tempat pertahanan teratur umat Islam di Spanyol. Nah, kemudian ada juga yang ketiga yaitu pembangunan kota Zahra ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu Ja'fariyah di yaitu tembok Telodo. Kemudian yang keenam yaitu Istana Al-Makmun. Kemudian yang ketujuh yaitu Masjid Seville. Kemudian yang kedelapan yaitu Istana Al-Hanum di Granada. Kemudian kemunduran dan kehancuran Islam di Andalusia yaitu yang pertama adanya konflik Islam dengan Kristen. Kemudian yang kedua yaitu adanya tidak adanya ideologi pemersatu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu tidak di Andalusia ya. Yang pertama yaitu adanya konflik Islam dengan Kristen. Kemudian yang kedua yaitu adanya ideologi pemersatu. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan dalam hal ekonomi. Yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kemudian yang kelima yaitu perjalanan panjang umat Islam Andalusia tahun 711 Masehi sampai 142 Masehi dibagi menjadi keenam periode ya. Nah, yaitu diantaranya periode pertama Andalusia berada di bawah pemberontakan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah berpusat di Damaskus. Kemudian pada periode kedua yaitu Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang panglima atau gubernur yang bergelar amir. Kemudian periode ketiga masa ini mulai dari pemerintahan Abdurrahman yang bergelar An-Nasir. Kemudian yang keempat yaitu Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian yang kelima, periode kelima yaitu Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Murabbitun. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Peradaban Islam di masa dinasti-dinasti kecil ya. Nah, pada tahun 132 Hijriah atau 750 Miladiyah didirikan dinasti Abbasiyah. Nah, kemudian Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertamanya pada saat itu. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung 5 abad tahun 132 sampai 656 Hijriah dengan rincian 750 sampai 1258 Miladiyah. Nah, kemudian terdapat 3 kota yang dijadikan pusat kegiatan di Humayyah pada gerakan Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama yaitu Humayyah sebagai pusat
perencanaan organisasi. Kemudian yang kedua, Kufah sebagai kota penghubung. Kemudian yang ketiga yaitu Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muncul di wilayah barat Abbasiyah, yaitu yang pertama dinasti Tuluniyah. Nah, kemudian yang kedua yaitu dinasti Iksidiyah ya, Iksidiyah. Kemudian yang ketiga yaitu dinasti Hamdaniyah. Nah, kemudian dinasti yang muncul di wilayah timur yaitu yang pertama dinasti Tohiriyah, kemudian yang kedua yaitu dinasti Safariyah, kemudian yang ketiga yaitu dinasti Samaniyah, dan yang keempat yaitu Ghaznawi. Pada masa ini terdapat dinasti Buawiyah. Nah, dinasti Buawiyah ini menganut Syiah Isna Asy'ariyah. Kemudian terdapat juga dinasti Salju dari Turki. Nah, ini menganut Sunni ya, menganut golongan Sunni. Kemudian pada masa ini juga berdiri sebuah Badriyatim menguraikan sebab-sebab munculnya dinasti-dinasti kecil ini ya. Yang pertama yaitu kemungkinan para khalifah Abbasiyah merasa puas dengan besarnya pajak dari gubernur-gubernur. Kemudian yang kedua yaitu penguasa Bani Abbasiyah lebih fokus untuk mengembangkan ya peradaban dan kebudayaan daripada konflik dan ekspansi wilayah. Lalu dinasti-dinasti kecil di daerah barat yaitu yang pertama dinasti Idrisiyah, yang kedua yaitu dinasti Aghlabi, terus yang ketiga yaitu dinasti Tuluniyah, kemudian yang keempat yaitu dinasti Iksidiyah, kemudian yang kelima yaitu dinasti Hamdaniyah. Nah, kemudian terdapat juga dinasti-dinasti kecil di daerah timur. Nah, yaitu diantaranya dinasti Tohiriyah, kemudian yang kedua yaitu dinasti Safariyah, kemudian yang ketiga yaitu dinasti Samaniyah, yang keempat yaitu dinasti Ghazwaniyah. Nah, dinasti-dinasti kecil ini yang lahir ini ya, dinasti-dinasti kecil yang tadi disebutkan itu merupakan dinasti-dinasti kecil yang lahir dan memisahkan dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar. Pada masa tiga kerajaan besar sudah melalui tiga periode. Yang pada periode pertama itu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Kemudian periode kedua yaitu periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu periode modern 1800 sampai sekarang. Nah, pada periode klasik Islam mengalami kemajuan dan masa keemasan. Hal ini ditandai dengan sangat luasnya wilayah kekuasaan Islam pada saat itu, adanya integritas antar wilayah Islam dan adanya kemajuan dalam bidang ilmu dan sains. Pada pertengahan Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan adanya kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam dan tepatnya kemudian pada pertengahan Islam mengalami kemunduran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya kekuasaan Islam yang utuh yang meliputi seluruh wilayah Islam dan terpecahnya Islam menjadi kerajaan-kerajaan ya, menjadi kerajaan-kerajaan terpisah, terbagi menjadi ke dalam tiga kerajaan. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu dinasti Utsmani di Turki, kemudian yang kedua yaitu dinasti Safawi di Persia, kemudian yang ketiga yaitu dinasti Mongol di India. Nah, Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh Turki dan kabilah. Kemudian Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz
yang mendiami daerah utara di negeri Cina. Kemudian kerajaan Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Qoid Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Al-Qanuni, kemudian Sulaiman Shah. Nah, kemudian dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol pada saat itu yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizmi. Nah, pada tahun nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Syekh Muhammad Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, Raden Rahmat, yang ketiga yaitu Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Kudus yaitu Jafar Siddiq, Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah, dan juga yang keempat yaitu Sunan Muara Raden Umar Said. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini apa saja? Yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai, kemudian yang kedua kerajaan Aceh Darussalam, kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Demak, yang keempat yaitu kerajaan Mataram, yang kelima kerajaan Banten, yang keenam kerajaan Ternate dan juga Tidore, yang ketujuh kerajaan Gowa dan juga Talo. Nah, Islam merupakan agama yang paling cepat berkembangnya di Indonesia. Meski bukan agama pertama yang masuk ke Nusantara, tapi Islam yaitu menjadi agama yang pemeluk mayoritasnya masyarakatnya itu adalah yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi walaupun Islam bukan orang yang pertama masuk ke Nusantara, tetapi Islam yaitu orang Indonesia yang memang mayoritas pemeluknya agama Islam. Nah, Islam dapat diterima dengan mudah di Indonesia. Kenapa? Karena proses islaminasi yang berjalan dengan damai, tidak ada paksaan di dalamnya. Kemudian Wali Songo sangat berperan dalam penyebaran agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dan juga pendekatan kesenian dengan memberikan dakwah ajakan untuk pemeluk agama Islam lewat pertunjukan wayang. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam yang kemudian kerajaan Safawiyah juga merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awal kerajaan Safawi berdiri berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil. Nah, sebuah kota di Azerbaijan tarekat ini diberi nama tarekat Safawiyah ya. Diberi nama tarekat Safawiyah, kemudian yang diambil dari nama Safawi itu sendiri. Kemudian dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Nah, kemudian terdapat juga kemajuan pada saat kerajaan Safawi ya. Nah, kerajaan Safawi ini kemajuan apa saja pada masa itu? Nah, kemajuan peradaban dinasti Safawiyah tidak hanya terbentuk dalam bidang politik saja, melainkan dalam bidang lain. Nah, bidang lain itu apa aja? Yang pertama yaitu bidang keamanan, kemudian yang kedua yaitu bidang arsitektur, kemudian yang ketiga yaitu bidang ekonomi, kemudian yang keempat yaitu bidang ilmu pengetahuan, kemudian yang kelima yaitu bidang ilmu kesenian. Nah, kemudian setelah mengalami kemunduran, kerajaan Safawi juga mengalami kemunduran kerajaan
Kemunduran kerajaan Sapawi di Persia. Satu, adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua yaitu berdirinya kerajaan Sapawi yang bermazhab Syiah merupakan ancaman bagi Turki Utsmani sehingga tidak pernah ada perdamaian di antara dua kerajaan besar tersebut. Lalu kerajaan Mongol. Dinasti Mongol berdiri pada tahun 1526 Masehi yang dipimpin oleh Raja Dohir al-Adin Muhammad Bani atau lebih dikenal dengan sebutan Raja Babur Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi. Nah, Sultan Delhi terakhir dia memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya pada saat itu. Hal ini memacu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahruddin Barbar, cucu timur Lenka. Kemudian di Panivaz pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di Panivaz. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentara terbunuh dalam pertempuran itu dan kekuasaan jatuh ke tangan Babur pada sejak berdirinya dinasti Mongol di India. Dan 21. Abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam ya. Kemudian adanya penetrasi kolonialisme barat terhadap dunia Islam pada abad ke-19 disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal, kemudian dari faktor internalnya yaitu yang pertama, politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Yang kedua yaitu ekonomi dunia Islam pada saat itu mengalami kemunduran akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Yang ketiga yaitu pemikiran tradisional perkembangan di dunia Islam. Lalu dari faktor eksternal yaitu yang pertama, ekonomi barat mengalami kemajuan. Yang kedua, politik atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga yaitu pemikiran yang rasional berkembang di barat berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sicilia. Bentuk penetrasi kolonial barat terdiri dari penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga yaitu pemikiran yang rasional berkembang di barat berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sicilia. Kemudian peradaban Islam pada masa abad ke-19, 20 dan 21. Abad ke-19 merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam ya. Kemudian adanya penetrasi kolonialisme barat terhadap dunia Islam pada abad ke-19 disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dari faktor internal, kemudian dari faktor internalnya yaitu yang pertama, politik umat Islam mengalami kemunduran sejak abad ke-17. Yang kedua yaitu ekonomi dunia Islam pada saat itu mengalami kemunduran akibat besarnya biaya anggaran militer untuk mempertahankan wilayah kekuasaan yang luas. Yang ketiga yaitu pemikiran tradisional perkembangan di dunia Islam. Lalu dari faktor eksternal yaitu yang pertama, ekonomi barat mengalami kemajuan. Yang kedua, politik
atau penguasaan wilayah akan memudahkan penguasa kolonial melakukan hubungan dagang dan monopoli. Yang ketiga yaitu pemikiran yang rasional berkembang di di barat, berasal dari dunia Islam, terutama dari universitas-universitas yang ada di Spanyol dan Sicilia. Bentuk penetrasi kolonial barat terdiri dari 3 macam. Yang pertama, penetrasi daerah-daerah yang baru ditemukan dan berkependudukan sedikit seperti Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Yang kedua yaitu kawasan-kawasan yang cuacanya sesuai untuk orang Eropa Barat seperti Aljazair, Afrika Selatan, dan juga Rhodesia dan juga Rhodesia. 3. Daerah-daerah yang dianggap tidak cocok untuk dijadikan tempat pemukiman bagi orang-orang Eropa. Daerah-daerah koloni berlangsung penindasan yang mengerikan serta penghancuran atas lembaga dan tradisi pribumi. Penetrasi kolonial barat juga berdampak negatif terhadap dunia dan juga umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, ya, politik, ekonomi, budaya, agama, sosial, dan lainnya. Pemerintahan kolonial telah melumpuhkan masyarakat Muslim, pembekuan pemikiran, dan juga menguburkan kejayaan-kejayaan Islam pada masa lalu. Umat Islam menjadi terpuruk dalam kebodohan dan keterbelakangan dan juga kemiskinan pada saat itu. Lalu, perkembangan Islam pada abad ke-20, setelah sekian lama dunia Islam dijadikan sapi merah oleh kolonial barat, maka di awal abad ke-20 umat muslim berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan barat. Kemudian ia menghadapi kolonialisme Eropa. Umat Islam menanggapi dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menolak, mundur, menarik diri, sekularisme, westernisasi dan modernisme Islam. Dan peradaban dunia Islam pada abad ke-20, pada abad ke-21, abad ke-21 ini berlangsung dari 2001 Masehi sampai 200 sampai 2100 Masehi. Abad ini termasuk era atau zaman milenial. Dari mana? Zaman milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani saat ini. Agama Islam seiring berjalannya waktu pasti mengalami perubahan dan juga pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam disebabkan oleh 2 faktor, yang ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dari faktor internal yaitu berupa keadaan moral para pemeluk yang mengalami penurunan dan juga kemerosotan, sedangkan faktor eksternalnya yaitu berupa kolonialisme barat yang menantang intelektualisme para pemikir Islam, ya. Kemudian selanjutnya yaitu Islam di Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara melalui pedagang muslim, yaitu melalui jalur perdagangan darat, jalur sutra. Nah, daerah-daerah lain di Indonesia yang termasuk jalur sutra itu yaitu Ternate, Tidore, dan juga Belanda. Beberapa ahli berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang Persia atau Cina. Pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia sendiri, para pedagang dan juga mubalig muslim tersebut memanfaatkan jalur sutra timur, sutra laut lewat Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi yang strategi. Nah, seiring berjalannya waktu, para muslim yang bermukim di pesisir Sumatera dan juga wilayah lain sebagai bagian dan juga pelabuhan perdagangan rempah tersebut, ada 4 fase perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan juga musafir di Arab, Persia, Turki, Suriah, India,
Pegu Cina dan juga bangsa-bangsa lainnya. Fase ini berlangsung pada awal abad Masehi hingga ke abad 3 sampai 6 Masehi. Yang kedua, akibat adanya perdagangan, para pedagang asing yang memeluk agama Islam mengadakan kontak dan juga sosialisasi dengan masyarakat lokal Nusantara. Nah, fase ini berlangsung abad 9 sampai 11 Masehi.